Sebenarnya sih film ini mengangkat tentang bagaimana tentang penjualan penjualan manusia di Larantuka, perdagangan manusia di Larantuka, dan juga bagaimana kota-kota kecil, contohnya di suatu kota di NTT namanya Larantuka, ada anak-anak yang belum bisa dapat sekolah dengan baik dan nyaman. Bagaimana caranya bisa anak-anak itu bisa mendapatkan sekolah baik dan nyaman dan sebagainya. Ya mudah-mudahan dengan adanya film ini masyarakat Indonesia matanya bisa terbuka lebih luas, maksudnya bahwa Indonesia itu luas banget, beraneka ragam, dan kota-kotanya banyak, terutama contohnya Larantuka salah satunya. Kota kecil di Larantuka, ada suatu desa yang diceritain tadi bahwa masih banyak anak-anak yang belum bisa sekolah dengan baik dan nyaman. Untungnya kita syuting di Larantuka itu didampingin sama polisi-polisi juga. Jadi fun fact adalah semua yang main di film ini itu semuanya polisi. Yang jadi papahnya Omi, yang jadi semua itu semuanya polisi. Semuanya beneran polisi. Itu semua polisi yang tiba-tiba disuruh main. Kaget gak? Ternyata bisa main mereka semua. Dan jadi gue tuh lebih nyaman juga karena apa yang gue harus lakukan, gue bisa langsung tanya sama orangnya langsung. Kayak nanti kalau misalnya ini kayak gini, boleh nggak? Atau misalnya aku ngomong kayak gini, boleh apa enggak? Jadi takutnya ada, ini kan gue bawa instansi besar nih, takutnya ada salah-salah, gue yang kena gitu kan. Jadi untungnya semua aman karena di semua di situ kita tuh dirangkul lah sama semua polisi-polisi di sana, dan kita dikasih tahu yang mana yang benar dan mana yang salah kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, improve gitu misalnya. Sebenarnya ada beberapa dialog yang gue pakai sandi-sandi, tapi dipotong karena di awal itu nggak boleh tahu kalau misalnya lah diceritain sama gue. Jadi ada, ya udahlah gitulah pokoknya. Jadi ada beberapa yang nggak masukin karena memang di awal gue lebih baik katanya jangan pakai sandi-sandi aja supaya tidak ketahuan lah. Ya itu dia mungkin tantangan gue sendiri, bagaimana seorang polisi itu suka sama perempuan, bagaimana cara menunjukkannya seperti apa kalau di depan orang banyak atau di depan atasan. Itu sih yang gue nggak bisa improve terlalu banyak mungkin ya, karena gue bawa suatu instansi yang besar, takutnya kalau misalnya gue terlalu banyak improvisasi gue yang disalahkan. Jadi lebih baik gue sharing lah sama polisi-polisinya kalau bisa jatuh cinta seperti apa, kalau misalnya suka sama orang pas lagi kerjaan seperti apa. Pastilah gue video call itu setiap hari, mau gue pulang jam berapapun gue harus video call, meskipun anak gue udah tidur gue harus tetap video call, karena waktu itu gue syuting tuh Sarena masih umur 1 tahun kalau nggak salah, masih umur sekarang 1,5 tahun kan, iya masih umur 1 tahun, jadi gue nggak mau ketinggalan perkembangannya lah sedikit pun, jadi pengen lihat aja udah sampai belum ngerti lah, masih belum ngerti, cuman kayak daddy gitu doang. Cuman aku lebih banyak video call sama mamanya sih daripada sama Sarena, karena kalau Sarena di video call saat itu dia tuh jadi pengen masuk ke dunia HP gitu loh, jadi pengen masuk gitu, jadi kayak jadi pengen masuk gitu karena dia masih belum ngerti kan ini apa gitu, jadi terus nangis terus uring. Jadi mendingan nggak usah video call sama Sarena, lebih baik aku ngeliat dari CCTV aja Sarena lagi ngapain dan aku video call sama mamanya. Sama-sama ngerti aja satu sama lain. Sini nyanyi, aku acting, Sini juga mengerti, suaminya aktor, jadi dia juga tidak membatasi apa yang harus gue lakukan selama itu masih dalam tarafnya, masih dalam jalurnya, itu semua aman-aman aja. Kalau jujur mungkin sekarang lebih gue bucin ke anak gue kayaknya, dan iya daripada ke Siti kayaknya lebih ke anak gue. Kayak gue pulang itu pasti gue harus nyapa anak gue dulu kalau anak gue di depan mata, karena kalau enggak Sarena marah, dia udah bisa ngerti, udah bisa cemburu. Jadi kalau misalnya gue pulang ada Sarena, gue harus meluk Sarena dulu baru meluk istrinya. Maksudnya meluk istri gue. Kalau enggak Sarena kayak langsung bete, nggak mau dipeluk, nggak mau diapain. Jadi gue yang udahlah gitu Sarena dulu. Nggak mau dipeluk, nggak mau dipegang gitu. Dia bisa acting. Udah bisa acting jadi dokter-dokteran, acting nangis, acting marah gitu. Enggak lah, namanya juga bapak ke anak masa cemburu. Ya dimaklumin aja Lens, karena Sarena kan masih kecil juga, masih butuh kasih sayang dari orang tua yang luar biasa, yang bener-bener harus full. Jadi takutnya, soalnya kan gua tuh lahir dari anak yang besar dari anak yang broken home. Banyaklah hal-hal yang tidak gua dapatkan pas gua masih kecil. Jadi gua punya anak ini, gua harus memindahkan semua apa yang orang tua gua berikan ke gua. Jangan sampai
anak gue merasakan hal yang sama kayak gue. Kayak misalnya contoh gue ke sekolah dulu, gue ngambil rapot atau gue ada acara sekolah, orang tua gue nggak pernah ada. Jadi ya udah, jadi gue memaksimalkan waktu kalau misalnya pun ada. Kalau nggak ada pun gue tetap paksain kalau misalnya gue harus syuting. Tapi ya di sekolah Sarena ada urusan, misalnya kayak ada show Sarena atau ambil rapot, gue harus paksain, gue harus datang saat itu juga karena gue nggak mau anak gue merasakan hal yang sama seperti yang gue rasakan dulu. Ya sesibuk-sibuknya mungkin aku dan Siti itu memaksimalkan waktu kayak misalnya dalam seminggu kita bener-bener full banget, tapi kita harus sediain 1 hari aja buat main sama Sarena ke mall atau misalnya berenang atau misalnya kemana. Pokoknya kita harus nyisain 1 hari aja buat family time lah sama keluarga. Ya mungkin lebih memperhatikan kesehariannya, kesukaannya apa yang dia suka dan dia enggak. Karena sebenarnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya sepele, tapi mungkin buat anak itu adalah sesuatu hal yang luar biasa kalau orang tuanya bisa mengetahui apa yang dia mau, apa yang dia suka dan dia tidak suka. Kelas 4 SD, nyokap gue tuh cerai pas gue kelas 3 SD, 4 SD kalau nggak salah. Terus nyokap gue meninggal kelas 1 SMP. Ya berat banget sih, itu masa-masa terberat gue mungkin dalam hidup. Gue tidak ada orang tua di dekat gue gitu, maksudnya kayak gue masih kecil dan gue masih butuh kasih sayang orang tua sebenarnya, tapi ya memang sudah jalannya seperti itu. Mungkin itu adalah jawaban dari karakter pendewasaan yang sekarang gue dapatkan saat ini. Kalau misalnya nggak ada, mungkin gue nggak bakal dapat ada di titik ini mungkin, atau misalnya gue masih childish atau kayak gimana, mungkin kita nggak ada yang tahu, atau misalnya gue mungkin jadi nakal atau jadi pengedar narkoba, nggak ada yang tahu kan. Jadi ya mungkin itu adalah proses pendewasaan yang gue dapatkan dari proses kehidupan. Bokap itu tentara, jadi gue ketemu bokap itu setelah nyokap gue meninggal. Jadi pas nyokap dan bokap gue cerai saat itu, gue nggak ketemu sama bokap sampai kelas 1 SMP, mama meninggal baru ketemu lagi. Jadi ya sebenarnya luar biasa untuk bisa menjalani itu semua di hari-hari itu, karena itu sakit banget sebenarnya. Kayak gue masih SD, nggak ada papa, ditinggalin papa, pas udah SMP ditinggalin mama. Terus abis itu ketemu lagi sama papa, dan papa tuh bener-bener keras orangnya, yang kayak pendidikan nomor 1 gitu, kayak pengennya gue jadi apa gitu. Terus ya mulai dari situ gue mikir kayak nanti kalau punya anak gue nggak bakal mendidik anak gue sekeras ini deh, karena ya yang terjadi anak itu malah jadi pembangkang atau kayak gimana. Makanya itu mendidik anak itu gue belajar dari orang tua gue mendidik gue. Jadi gue tidak mau anak gue merasakan apa yang gue rasakan, makanya gue harus bisa merubah itu semua. Berarti dewasa dengan sendirinya ya untuk semua proses itu. Gimana ketika proses itu ada apa sih maksudnya, ada pembangunan? Ini kenang-kenangan. Lupa sih ya, mungkin apa sih mungkin ya. Cuman kangen, lebih ke kangen, lebih ke akhirnya gue masih punya papa ternyata gitu. Pas ketemu kayak masih ada papa. Oh iya parah, gue itu dulu dididik, gue laki-laki kan, agak kaget juga sih, mungkin gue di pas nyokap gue nggak dapat pendidikan itu. Pas gue kalau bokap gue itu meskipun gue anak laki-laki, gue nggak boleh pulang lewat dari jam 10. Kalau lewat dari gue kayak princess, jadi gue kayak putri salju gitu, apa namanya, Cinderella gitu. Kalau bisa lewat dari jam segitu, gue udah dikatain semua kata-kata yang sangat indah itu keluar dari mulut bapak gue. Kayak sangat-sangat indah, luar biasa. Makanya gue ya belajar lah dari itu semua. Oh ada juga yang gue dapatkan dari didikan keras itu, gue jadi bisa menghargai dengan waktu. Gue jadi tahu apa yang mana yang salah dan yang benar, meskipun cara mendidiknya berbeda, mungkin bukan seperti yang gue mau, tapi ada didikan yang bisa kena juga lah. Iya, nggak apa-apa. Broken home itu bukan suatu aib sih menurut gue. Bagaimana kamu aja sekarang saat ini, apakah kamu bisa melewati itu semua apa enggak gitu. Kalau misalnya bisa melewati itu semua, ya ini gue pelajaran juga buat teman-teman semua. Kalau misalnya kalian broken home itu bukan apa namanya, bukan kiamat gitu. Kalian kalau broken home itu bukan kalian malu, tapi kalian tunjukin bagaimana kalian bisa menyikapi sebagai anak broken home bisa menjadi sukses seperti sekarang ini.